Pada saat orang punya hutang sebesar 1 juta, ya, bunganya 500.000, cuma 1.500.000, tapi terjadi adanya unsur ancaman, tekanan, teror, yang kriteria sanksinya itu hukuman penjara atau denda yang nilainya ratusan juta, bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Kembali bersama saya Syarif HAB, dan saya akan mencoba memberikan pandangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hutang piutang, yang khususnya berkaitan dengan layanan pinjaman online atau pinjol. Ada beberapa kriteria dan banyak yang menyampaikan bahwa hutang pinjol itu layak untuk tidak dibayar. Nah, ini secara umumnya dulu ya, di mana kriteria ketentuannya tidak jelas, aturannya tidak sesuai, terkadang juga bahkan rentan sekali proses-proses untuk penerapan penyesuaian dari hutang piutangnya itu juga menggunakan cara-cara yang tidak benar atau berawal dari sesuatu yang tidak benar, sehingga bisa dikategorikan bahwa itu juga merupakan hutang piutang yang tidak baik gitu ya, tidak sesuai, tidak layak. Tapi karena sudah terjadi adanya peminjam dan pemberi, ya tentu hukum hutang piutangnya tetap berjalan. Namun secara hukum juga bahwa sesuatu yang tidak baik dari awal, ya itu tidak bisa dibenarkan juga gitu ya. Nah, pada dasarnya setiap hutang memang layak untuk dibayar atau wajib dibayar untuk selesai. Pinjam wajib untuk dikembalikan untuk selesai. Tapi ya kriteria-kriteria dari awal sampai perjalanan dan sampai proses untuk penyelesaian akhirnya juga itu juga harus dijadikan pandangan ya, dijadikan acuan sebenarnya itu yang bagaimana gitu loh. Jangan sampai menganggap bahwa hutang walaupun nilainya besar ataupun kecil lalu membenarkan kriteria-kriteria yang tidak sesuai, tidak benar. Contoh, hutang pinjol bunganya tinggi, aturan dari pemerintahan juga belum jelas, belum sesuai, ada bunganya gitu ya. Nah, bunga itu merupakan bagian dari riba kalau menurut kajian agama Islam khususnya. Kemungkinan di agama-agama yang lain juga sama menurut saya gitu. Nah, kalau kita coba telaah dari awal, dan ada beberapa kriteria penyampaian bahwa yang namanya hutang, khususnya pinjol, itu modalnya bukan modal dari perorangan yang mengeluarkan duit. Ada kriteria proses pencucian uang. Dari mana? Dari uang hasil haram, dari uang judi gitu ya, yang di luar negeri. Kenapa? Karena di luar negeri itu hukum perjudian dihalalkan atau dilegalkan. Ya tetap saja ada yang tidak legalnya gitu ya. Nah, di Indonesia bahwa perjudian itu kan sesuatu yang tidak benar, tidak dihalalkan, tidak dibenarkan atau tidak dilegalkan. Sehingga uang yang digunakan untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat melalui layanan online atau layanan pinjol, ya itu juga merupakan uang yang tidak baik gitu kan. Artinya uang itu tidak keluar dari orang yang di perusahaan pinjolnya, tapi hanya sistem yang dikelola dari hasil kegiatan usaha lain gitu. Itu kriteria yang menurut saya yang layak untuk dipertimbangkan oleh masyarakat, di mana hutang pinjol ada yang layak dibayar, ada yang tidak. Yang kedua, adanya aturan-aturan yang seringkali ditabrak oleh perusahaan pemberi layanan. Adanya aturan bunga yang tidak sesuai, adanya aturan denda yang tidak sesuai, yang tidak layak untuk masyarakat. Dan di sisi lain adanya proses-proses yang dari awal pun tidak sesuai. Ketentuan bakunya itu tidak ada kebijakan. Bahkan sebelum jatuh tempo itu sudah diingatkan dengan unsur-unsur yang menagih. Itu kan juga memberikan unsur penekanan terhadap debitur. Itu merupakan sesuatu yang tidak baik juga.
bahkan adanya unsur-unsur yang melanggar hukum, bahkan hukumnya hukum pidana di mana ada unsur penekanan, ancaman, bahkan terjadi yang namanya teror gitu kan. Itu kan sesuatu yang tidak baik. Nah, di situ yang harus kita bisa bijak pahami gitu. Maksud arah tujuan di mana hutang itu tidak layak untuk dibayarkan. Kalau kita merujuk pada aturan baku secara hukumnya, proses pinjam meminjamnya mungkin masuk di ranah perdata, ya kan, tapi adanya unsur ancaman, tekanan, teror itu kan masuk di ranah pidana. Dan perbedaan aturan sanksinya pun juga beda, di mana undang-undang perdata hanya memprioritaskan utangnya kembali, gitu ya. Sorry, utangnya dibayar. Atau misalnya masyarakat punya utang 1 juta. Nah, lalu ada bunganya sebesar 200.000 sampai 500.000. Yang paling wajib adalah membayar pokoknya. Dan ada ketentuan ataupun aturan bunga dan denda. Itu juga memang ada aturannya, tapi lebih dominan bahwa denda itu diatur oleh perusahaan itu sendiri. Ada yang hanya sebatas untuk mencari keuntungan, atau ada kebijakan-kebijakan yang bisa diterapkan oleh pihak kreditur pada saat penyelesaiannya. Tapi pada saat kriteria pinjam meminjam itu diiringi dengan unsur-unsur pidana, adanya ancaman, tekanan, teror yang dilakukan mengatasnamakan kreditur, itu kalau kita gambling ataupun kita bandingkan dengan sanksi pidananya ataupun sanksi dari denda yang dituangkan dalam aturan undang-undang, itu bisa melebihi dari kriteria hutangnya. Contoh, pada saat orang punya hutang sebesar 1 juta, ya, bunganya 500.000, cuma 1.500.000, tapi terjadi adanya unsur ancaman, tekanan, teror, yang kriteria sanksinya itu hukuman penjara atau denda yang nilainya ratusan juta, bos. Itu kriterianya. Jadi bisa dianggap bahwa kita punya hutang 1,5 juta dengan adanya unsur ancaman, tekanan, teror yang terjadi. Bahkan mereka yang mempunyai beban lebih besar kalau kita evaluasi secara spesifik, gitu ya kira-kira. Jadi ada bahasa bahwa kenapa sih hutang pinjol tidak layak untuk dibayar gitu. Nah, itu yang saya maksudkan. Di sisi lain, secara umum hutang pinjol ataupun hutang yang sejenis pinjol, sesama pinjol gitu ya, sesama aplikasi pinjol, itu biasanya berkait. Kalau dulu seringkali terjadi begini, ada orang punya hutang pinjol, lalu karena sebentar lagi jatuh tempo, ada platform lain ataupun aplikasi pinjaman online lain yang menawarkan. Ada iming-imingnya, Anda punya hutang ya di layanan pinjaman lain dan tidak mampu untuk membayarnya. Nah, ini solusinya dari kami akan memberikan pinjaman. Nah, itu kan satu iming-iming. Percaya atau tidak percaya, yang namanya pinjol satu dengan pinjol yang lainnya itu berkaitan gitu loh. Ada kaitan gitu. Jadi seolah-olah kayak ada kerjasama masyarakat yang punya hutang karena belum mampu membayar, akhirnya dipush lagi oleh pihak platform lain ataupun aplikasi lain. Sehingga nanti perputarannya yang pertama digunakan untuk untuk masyarakat sendiri, yang kedua itu digunakan untuk membayar hutang, dan terjadilah unsur gali lubang tutup lubang. Dan sesuatu yang tidak benarnya itu juga kalau kita kaji secara dalam. Gitu ya. Jadi hutang pinjol yang mungkin kalau saya kategorikan, masyarakat layak saja membayar hutang yang pertama apabila memang hutang yang pertamanya masih ada, masih berjalan. Udah yang kedua, ketiga kalau digunakan untuk gali lubang ya dikategorikan tidak sesuai. Gitu aja menurut saya gitu ya. Nah, di sisi lain dalam aturan undang-undangnya pun ada bunga itu layaknya berapa, denda itu kesesuaiannya berapa, dan hal-hal yang berkaitan dengan adanya perusahaan yang berusaha di bidang layanan bantuan keuangan itu juga ada koridornya, sehingga pada saat kegiatan itu berjalan ini sesuai atau tidak dengan ketentuan yang berlaku. Kalau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ya ya bodoh amat saja, ya mereka sifatnya memberikan bantuan walaupun statusnya pinjaman kan gitu. Dan dalam akhir ujungnya kalau misalkan tidak membayar sekalipun, yang saya pahami dan memang ada kriterianya,
baik secara kajian agama maupun secara kajian hukum pemerintahan atau hukum negara, bahwa yang namanya hutang itu akan menjadi waris. Siapapun yang menerima hutang pada saat sampai akhir hayatnya tidak bisa menyelesaikan, itu akan menjadi warisan bagi turunan penerima hutangnya. Kira-kira seperti itu. Tapi apakah waris juga boleh untuk menolak? Boleh. Nanti akan ada kajian khususnya lagi. Banyak hal-hal yang bisa dijadikan acuan kenapa sih ada hutang yang layak untuk dibayar dan ada hutang yang tidak layak untuk dibayar. Dan ada beberapa kriteria penyesuaian ataupun penyelesaian dalam hutang itu sendiri. Di antaranya ya karena adanya islah dari pihak kreditur, adanya kebijakan dari pihak kreditur, atau adanya perlawanan hukum. Seperti yang tadi saya coba sampaikan, terjadinya hukum perdata, tapi di sisi lain adanya hukum pidana yang beban terberatnya apabila si pelaku pidana ini dia terjerat pasal yang terkait, dan denda ataupun hukumannya itu penjara dan atau denda yang nilainya bisa puluhan bahkan ratusan juta, dibandingkan dengan hutang yang terjadi antara debitur dengan kreditur. Bisa 10 kali lipat, bisa 100 kali lipat perbedaannya. Itu ya kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa diterima dan menjadi satu manfaat buat teman-teman sehingga bisa menjadikan pembelajaran. Masih ada pembahasan-pembahasan secara khususnya nanti akan saya ulas lagi. Sementara ini dulu, mohon maaf barangkali ada hal-hal yang kurang tepat. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.